Baik, kita mulai rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya untuk pekan pertama setelah UTS, Mahfud tidak bisa menyapa rekan-rekan saya langsung di kelas. Begitupun nanti setelah sesi video ini akan ada video lanjutan yang juga akan mengganti pekan kedua praktikum yang seharusnya kita laksanakan secara offline ya. Semoga belajar kita yang berlangsung secara tidak langsung ini tidak mengurangi semangat belajar rekan-rekan semua. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai aplikasi kolaborasi. Mungkin untuk yang kelas hari Kamis pekan lalu Pak Afid sempat masuk di dalam kelas sehingga rekan-rekan bisa bertemu dengan saya secara tatap muka, tetapi bagi kelas yang berlangsung di hari sebelumnya maka insya Allah kita belum bertemu ya setelah UTS. Baik, rekan-rekan, aplikasi kolaborasi ini adalah sebuah aplikasi yang lekat dengan kehidupan kita sekarang. Rekan-rekan tentu sudah sering bersinggungan ya, baik secara sadar maupun tidak sadar dengan aplikasi-aplikasi kolaborasi ya. Bahkan dalam kehidupan normal kita sehari-hari kita juga sering melakukan kolaborasi menggunakan tools-tools yang ada di pasaran ya. Nah, kemudian lebih spesifik di dalam mata kuliah ini akan kita telisik ya mengenai aplikasi-aplikasi kolaborasi apa saja yang akan membantu pekerjaan kita dalam konteks kita sebagai orang IT ya. Nah, sebelum jauh ke sana, di sini ada sebuah visual yang cukup menarik menurut saya. Ada 3 orang ya dengan 3 buah setup yang berbeda ya. Ada 2 gender, ada perbedaan warna baju dan seterusnya. Tapi mereka melakukan tos bersama atau artinya juga mereka menuju satu titik yang sama ya. Inilah kolaborasi berbeda-beda pembagian kerja dengan tujuan yang sama ya. Ingat ya rekan-rekan, jadi kolaborasi itu tidak harus dalam konteks mengerjakan pekerjaan yang sama, tetapi pekerjaan yang satu pekerjaan bisa dibagi menjadi beberapa pekerjaan kecil, kemudian masing-masing akan bekerja pada bidangnya atau bagiannya masing-masing, kemudian yang terakhir nanti akan digabungkan untuk menuju suatu titik pekerjaan yang lebih kompleks atau yang berkaitan dengan titik-titik yang lain ya. Oke. Untuk apa kolaborasi? Ya. Di sini ada beberapa aplikasi rekan-rekan yang tentu saja ini sudah sangat familiar dengan teman-teman. Ada Google Drive yang selama ini lazimnya memang teman-teman gunakan ya untuk misalnya share file ya, untuk upload sesuatu ya. Kemudian untuk mengerjakan sebuah laporan secara bersama-sama antar tim dan seterusnya. Banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan menggunakan Google Drive ini ya. Bahkan teman-teman yang sekarang ada di Politeknik Jember punya size Google Drive yang cukup banyak ya. Sehingga teman-teman bahkan bisa menyimpan beberapa file pribadi di dalamnya. Kemudian Notion rekan-rekan, ini mungkin teman-teman belum familiar ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang cukup multifungsi ya. Saya sendiri menggunakan Notion untuk banyak hal ya, termasuk dalam konteks mengorganisir pekerjaan ya. Sebagai contoh, saya sebagai dosen tentu saya juga berkecimpung di dalam pengelolaan bimbingan ya. Maka saya menggunakan pendekatan Notion sehingga saya bisa track ya perkembangan TA yang dikerjakan oleh bimbingan saya satu persatu ya. Di sini membantu kita untuk bercakap-cakap ya secara lebih terstruktur ya. Sebagai contoh, saya ada percakapan dengan salah satu mahasiswa saya. Ini dengan Mas Naufal ya. Di sini ada percakapan, ada bimbingan dan seterusnya ya. Dan ini saya kira model-model aplikasi seperti ini akan membantu dosen ya dalam konteks pekerjaan saya dengan mahasiswa ya. Atau juga di sini Notion juga dapat digunakan untuk banyak hal ya. Mulai dari teman-teman sebagai student ya, bisa untuk student dashboard
ya untuk mengatur jadwal. Kemudian yang suka berpergian, di sini juga ada travel planner, ada workout tracker dan seterusnya. Ini adalah aplikasi yang bisa menggabungkan banyak hal dan teman-teman bisa berkolaborasi satu sama lain ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada Slack ya. Kemudian ada Trello ya. Slack, Trello ini aplikasi-aplikasi yang saya pikir ini sudah sangat sering teman-teman gunakan ya. Slack ya untuk komunikasi antar tim, kemudian Trello teman-teman yang biasa pakai Agile ya, itu pasti sudah biasa menggunakan ini ya. Kemudian ada Asana, ada Flop, ada Podio, ada Monday, ada ClickUp ya, dan juga banyak aplikasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan, selanjutnya untuk apa kolaborasi? Nah, kita pernah mengalami yang namanya diskusi yang konvensional, di mana kita harus bertemu di dalam satu meja ya, dalam rentang waktu yang sama ya, dan seterusnya. Tetapi tiba-tiba semua harus berubah, tepatnya pada pandemi ya, COVID-19, tepatnya di sekitaran tahun 2020, di mana kita dipaksa untuk dapat berkolaborasi secara online. Dan ini adalah bentuk kolaborasi modern, di mana antar orang berada di tempat yang berbeda, atau sekarang lazim disebut sebagai WFH, atau yang lebih populer lagi kita sebut sebagai WFA, work from anywhere ya. Walaupun memang tidak semua jenis pekerjaan bisa seperti ini ya. Nah, contoh kalau di dunia kita, di dunia IT, orang-orang data science tentu tidak bisa melakukan WFA ya, tapi mereka tetap harus hadir di kantor karena menyangkut dengan asas kerahasiaan informasi dan juga data ya. Nah, perubahan ini nanti yang akan mendorong kita lebih lanjut memanfaatkan tools kolaborasi secara online ya. Nah, tentu teman-teman di dalam proses pengembangan, contohnya di dalam pengembangan web ya, maka teman-teman sudah terbiasa menggunakan repository ya, GitHub contohnya. Maka di situ teman-teman bisa lihat ada lead yang memegang masternya, kemudian dia akan membuat branch ya, atau percabangan kepada fitur-fitur yang dibagi untuk masing-masing kelompok ya. Kemudian dari masing-masing kelompok nanti setelah selesai maka akan di-merge ke dalam master. Kemudian dengan menggunakan semacam GitHub ya, yang merupakan salah satu aplikasi version control system, atau biasa kita sebut sebagai VCS, itu akan membantu kita untuk men-track ya pekerjaan masing-masing. Nanti di sana akan terlihat si A ya mengerjakan apa, kapan, dan seterusnya ya. Nah, coba kita akan lihat ya beberapa contoh di sini, teman-teman. Kita akan kita coba di GitHub. Oke. Nah, ini contoh di rekan-rekan ya. Kita bisa lihat di insight. Kemudian kita bisa lihat di kontributor ya. Koneksinya ya. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana pekerjaannya dan apa saja yang dikomit ya. Misalnya ini kita lihat Judin ya, kita klik, kemudian di dalamnya nah terakhir di tahun 2020 ya, kita lihat kita lihat komitnya secara detail apa aja yang dilakukan ya. Nah, ini misalnya menambah was project, kita lihat. Nah, akan terlihat ya tracknya, sehingga aplikasi-aplikasi semacam ini akan membantu kita
di dalam proses pengembangan ya, utamanya bagi manajernya ya, atau yang manage ini, atau yang pegang masternya, maka dia bisa mengkoordinir timnya ya untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang bagus ya. Tentu aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang sesuai dengan tujuan dibuatnya ya. Jadi kalau fitur A itu harus mencetak huruf A, maka outputnya haruslah mencetak huruf A ya. Baik rekan-rekan, kita akan kembali ke sini. Nah, di konteks kita di kampus juga kita diminta untuk melakukan kolaborasi ya, antara dosen, mahasiswa, dan juga industri ya. Nah, contoh di kita ini ada PT dan dosen melakukan tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian di sini ada tenaga ahli, perawatan laboratorium, ada hibah, ada metode ilmiah, ada pengalaman akademisi. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan industri, ada problem yang diselesaikan, produk yang akan digunakan, dan seterusnya. Kemudian di sini ada mahasiswa ya, SKS kuliah praktek, tugas akhir, SKS kampus merdeka, dan kemudian di sini ada pemerintah, kebijakan, program hibah ya. Nah, dalam konteks kita di Police ya, khususnya di JTI, teman-teman tentu tahu ada TEFA. Maka di TEFA itu adalah salah satu bentuk penerapan dari kolaborasi ini ya, antara dosen, mahasiswa, dan juga industri ya. Maka di dalamnya nanti teman-teman bisa mengetahui ya, ada beberapa problem yang dihadapi oleh industri, kemudian kita di challenge untuk menyelesaikannya ya. Nanti produk akhirnya tentu adalah sebuah produk baik software maupun juga hardware. Nah, teman-teman yang nanti terlibat juga di dalam TEFA tentu akan mendapat banyak benefit ya, antara lain nanti teman-teman akan mendapat ekuivalen SKS ya, setara dengan 20 SKS. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan nilai, teman-teman akan mendapatkan pengalaman, dan teman-teman akan mendapatkan banyak hal baru ya, yang tentu teman-teman tidak akan dapatkan di kelas konvensional. Oke, tantangan dan tujuan ya. Kita mulai dari produk TEFA adalah mengembangkan produk TEFA. Sebentar lagi selesai. Oke. Kemudian di tengahnya, di tengah persilangannya itu ada produk unggulan TEFA, yaitu hasil penelitian dan siap komersialisasi ya, plus. Kemudian di sini ada penelitian dan pengabdian dosen, tendik, dan tentu di sini ada mahasiswa ya. Jadi TEFA ada produksi, ini juga melibatkan mahasiswa, penelitian pengabdian ini juga melibatkan mahasiswa. Di tengahnya kita akan menghasilkan sebuah produk unggulan ya. Nah, produk unggulan ini adalah produk-produk yang menyelesaikan masalah di industri, atau bahkan kita membuat sebuah produk baru yang mampu kita jual ya. Tapi seperti itu teman-teman. Nah, sehingga teman-teman di periode ke depan jika tertarik untuk bergabung di TEFA silahkan ya. Begitu ada informasi pendaftaran, kami mohon untuk segera mengisi dan mengikuti seleksi. Barangkali teman-teman terpilih untuk menjadi salah satu tim dev di TEFA, ataupun juga melalui penelitian atau pengabdian dari dosen, teman-teman nanti boleh jadi diajak atau mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga teman-teman juga bisa direkognisi sebagai MBKM ya. Nah, ini yang sudah kemarin kita lakukan ya, rekrutmen SDM ya, MBKM ya. Kemudian ini adalah space yang sudah disediakan untuk teman-teman yang nanti berkegiatan di TEFA ya. Untuk detailnya teman-teman kita akan lihat sebuah YouTube ya, video yang menerangkan tentang sebentar, loading dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Mulyadi. Saat ini sebagai manajer Teva JTI. Kita percepat ya rekan-rekan. Ini proses dev di Teva ya. Kita mengerjakan proyek yang diberikan oleh Ya, bisa berlangsung seperti ini salah satu contoh presentasi ya tim kepada end user ya. Nah, itu rekan-rekan, semoga ke depan teman-teman lebih tertarik ya untuk ikut ya di dalam tim Teva. Dengan senang hati nanti Pak Afid ya, tentu yang juga menjadi bagian di Teva akan akan ikut ya, ini akan ikut menseleksi dan nanti kita akan bersinggungan di banyak project ya. Gitu rekan-rekan, dan nanti untuk Teva sendiri ini sementara adalah working space yang available di kita. Kemudian nanti ke depan kita akan punya yang namanya teras JTI yang akan berada di belakang Police ya, di belakang JTI, kurang lebih seperti ini view-nya teman-teman. Nanti akan kita gunakan sebagai tempat atau cafe yang digunakan untuk dev Teva ya. Ini merupakan kerjasama Police dengan AGS ya rekan-rekan. Kemudian ini penampangnya cukup estetik, daripada teman-teman nanti ke cafe, teman-teman bisa melakukan kegiatan di teras JTI ya. Di sini juga akan disediakan cafe, jadi teman-teman tentu akan bisa beli kopi ya. Ya tentu berbayar teman-teman, karena bisnis tetaplah bisnis. Oke, tapi tempatnya insya Allah akan nyaman sekali dan akan membuat produktivitas kita semakin meningkat ya. Baik rekan-rekan, demikian untuk pertemuan aplikasi kolaborasi di pekan ke-9. Selanjutnya tugas bagi teman-teman adalah membuat ya implementasi aplikasi kolaborasi, bisa menggunakan GitHub contohnya atau juga bisa menggunakan yang lain secara berkelompok. Silakan berkelompok 5 sampai dengan 6 orang. Kemudian membuat laporan dan dikumpulkan di e-learning ya. Ingat, dikumpulkan di e-learning. Pengumpulannya nanti akan muncul bersamaan dengan video ini yang muncul di e-learning rekan-rekan. Baik rekan-rekan, selamat mengerjakan tugas aplikasi kolaborasi. Semoga yang kita pelajari pada pertemuan kali ini membawa manfaat buat kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.